Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalkan, nama saya Dr. Erna Arfiani. Saya dari Departemen Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang antelmintik ya, obat cacing. Secara epidemiologi, penyakit parasit itu masih merupakan penyakit yang penting, terutama di negara-negara berkembang. Dengan distribusi geografis helminthiasis itu kosmopolit, artinya ada di seluruh negara. Dengan lebih dari 2 triliun masyarakat terinfeksi dan kejadiannya semakin meningkat. Prevalensinya tertingginya di daerah tropis ya, dan dia bisa diinfeksi oleh berbagai macam atau lebih dari satu macam cacing. Dan anak-anak merupakan risiko tertular yang sangat tinggi dan gangguannya sangat besar ya, menyebabkan gizi buruk, anemia, gangguan tumbuh kembang, gangguan fokus dalam belajar dan sebagainya. Dan dari hasil penelitian di Indonesia itu paling banyak adalah Ascaris unicoides, Trichuris ticula, cacing tambang serta Strongyloides cercoralis. Obat cacing ini digunakan untuk membebaskan tubuh dari investasi cacing, baik di saluran cerna maupun jaringan lainnya. Perlu dilakukan pemeriksaan lab ya, sehingga spesifik cacing apa nih, sehingga terapinya menjadi rasional. Identifikasinya bisa dilakukan dengan menemukan salah satu bentuk telur, ataukah larva, ataukah cacing, atau mungkin ketiganya di feses, urin, darah, sputum maupun jaringan. Kita ulang sedikit tentang helminthologi. Jadi helminthologi itu ilmu yang mempelajari tentang parasit, terutama cacing. Jadi secara taksonominya ada 2 kelompok cacing besar, yaitu Nemathelminthes, cacing bulat atau gilik, dan Platyhelminthes atau cacing pipih seperti Cestoda dan Trematoda. Ini ya contoh parasit cacing pada manusia, ada cacing gelang, Ascaris unicoides, cacing tambuk, Trichuris ticula, cacing tambang, Ankylosoma duodenale atau Necator americanus, lalu cacing Strongyloides cercoralis. Juga ada cacing kremi ya. Lalu ini adalah gejala umum. Kita ulang sedikit tentang cacing gelang. Cacing gelang ini Ascaris unicoides. Kita bisa lihat gejalanya itu terutama gangguan yang tidak enak di perut, karena dia investasinya habitatnya di saluran pencernaan ya, karena dia melalui fase paru ya, jadi dia juga masuk ke trakea atau kerongkongan faring ini ya, maka dia ada batuknya. Tadi gangguan di pencernaan karena dia lokasinya di situ, dia menyebabkan demam karena reaksi inflamasi dari tubuh kita, dan kehilangan berat badan karena nutrisinya terus serap oleh cacing-cacing ini, apalagi dalam jumlah yang banyak nanti. Untuk cacing cambuk itu nanti dia bisa masuk ke saluran pencernaan, dan itulah gangguannya di situ. Dia bisa nyebabin nyeri di ulu hati, kehilangan nafsu makan, diare, dan juga karena dia menghisap darah, jadi dia menyebabkan anemia. Untuk cacing kremi, dia menyebabkan gatal terutama ya. Gatal terutama di daerah dubur, terutama malam hari. Itu untuk anak-anak yang sering main tanah nih gitu ya, berhubungan dengan tanah, sehingga dia gelisah dan sulit tidur, bahkan bisa sampai mengompol dan sebagainya. Untuk cacing kremi. Cacing tambang ini untuk daerah Indonesia yang tropis ya, kadang-kadang suka lupa nih untuk pakai alas kaki, atau kita pas lagi bertanam gitu ya, nanam tanaman keenakan nih, kita akhirnya masuk larva atau cacing atau telurnya ya, larva yang bentuk infektif ke dalam kulit kita, menembus. Nah, ini gangguannya berarti gangguan di pencernaan karena dia lokasinya emang di situ. Nah, karena dia itu terus menghisap larvanya ini ya, terus menghisap di mukosa usus halus, maka dia menyebabkan anemia. Jadi darahnya terus diambil. Lalu untuk penggunaan obat cacing atau antelmintik ini kita berdasarkan dari penggolongan cacing. Untuk yang penggolongannya dibagi menjadi nematoda atau cacing bulat, trematoda cacing pipih, lalu cestoda cacing pita. Ya, kita menggunakan obat pilihan utama yang lebih hasilnya lebih baik untuk tiap golongan. Ya,
Obat pilihan utama untuk nematoda biasanya senyawa benzimidazol sintetik, kita bisa mengenalnya dengan mebendazol, albendazol, thiabendazol, ivermectin, pirantel palmoat gitu ya. Lalu obat pilihan untuk yang nematoda adalah praziquantel, demikian juga untuk yang cestoda. Ya, untuk penyakit-penyakit seperti cacing pita gitu ya, kita menggunakan praziquantel. Gimana sih mekanisme kerjanya obat cacing ini? Yang pertama, dia dapat mempengaruhi motilitas cacing. Jadi dia itu pergerakannya dihambat dengan cara depolarisasi, menyebabkan depolarisasi neuromuskular dari parasit. Bisa menyebabkan spastik atau flexit. Ya, jadi dia kaku atau lemas, paralisis. Jadi dia nggak bisa untuk hidup, ya, karena lemas. Juga mengganggu pembentukan mikrotubulus parasit, gitu ya, mengganggu pembentukan energi. Uptake dari glukosanya diganggu sehingga dia nggak bisa untuk hidup. Ya, karena energinya nggak ada. Ya, kita mulai coba dengan albendazol. Albendazol ini dia berkhasiat membasmi cacing di usus. Dia efektif ya, baik untuk parasit yang tunggal satu aja atau berbagai macam parasit. Jadi dia broad spectrum. Bisa untuk kita bisa lihat ya, bisa ascaris, bisa cacing cambuk, cacing kremi dan sebagainya. Bahkan cacing pita juga bisa untuk albendazol. Spektrumnya luas, efeknya bisa vermicidal, larvicidal atau ovicidal, jadi bisa membunuh cacing dewasanya, larvanya maupun telurnya. Absorpsinya kecil, ya, bekerja di usus, dibuang melalui urin, kontraindikasi untuk wanita hamil dan menyusui, juga anak di bawah 2 tahun. Dia sediaannya biasanya 400 mg nih, ya, tablet. Dia dosis tunggal, ya, bisa langsung diminum atau digerus. Contohnya seperti ini. Untuk mekanismenya tadi dia dengan menghambat pengambilan glukosa ya, uptake, sehingga nggak punya ATP untuk mempertahankan hidup, akhirnya mati cacingnya, gitu ya. Selanjutnya efek sampingnya. Efek sampingnya karena memang diabsorpsi di saluran pencernaan, maka biasanya ada kurang nyaman tuh di saluran pencernaan ya, ada misalnya mual atau nyeri gitu ya, gatal atau mulut kering. Kontraindikasinya tadi sudah disebutkan bahwa dia bisa teratogenik dan embryotoksik, makanya jangan diberikan pada wanita yang sedang mengandung. Lalu kita masuk ke mebendazol. Mebendazol itu juga absorpsinya di saluran pencernaan, kecil ya, absorpsinya diekskresikan di usus. Cara kerjanya jadi dia juga broad spectrum, jadi banyak tuh, bisa buat banyak cacing. Dengan menggunakan satu obat ini bisa banyak cacing yang dapat dibunuh. Ini mebendazol, nama dagangnya Vermox ya, lumayan terkenal ini. Dia yang beredar tuh banyaknya 500 mg ya, untuk sekali minum, dosis sekali minum. Jadi yang sering digunakan ini, namun dapat juga yang 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Ini dosis untuk penggunaan secara masing-masing cacing. Untuk mebendazol efek sampingnya jarang ya, paling ya tadi gangguan di pencernaan. Peringatannya juga jangan menggunakan dalam dosis yang berlebihan dan juga jangan dalam jangka waktu yang lama. Kita masuk ke thiabendazol. Golongan bendazol ini tadi ya, sebanyaknya dia broad spectrum, luas. Ini dapat untuk Strongyloides cercoraris, cacing tambang, Cutaneous larva migrans. Dosisnya ini 2 kali 25 mg per kilogram berat badan selama 2-5 hari. Efek sampingnya pertama semua sama, gangguan pencernaan. Tapi hati-hati nih, pernah dilaporkan ada sindrom Stevens-Johnson ya, dapat menyebabkan kematian. Lalu ini yang lumayan rame nih, ivermectin. Ivermectin juga dapat digunakan terutama untuk Strongyloides cercoraris dan Onchocerciasis ya, atau parasitnya adalah Onchocerca volvulus. Dosis dewasa, jadi tidak bisa untuk anak-anak atau ibu hamil ya. Dan untuk dewasa itu dia 200 mikrogram per kilogram berat badan dengan dosis tunggal. Tapi dapat digunakan 1-2 hari. Ya, gangguan efek sampingnya adalah gangguan saluran cerna, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan gatal-gatal dikit. Kita lanjut ke pirantel palmoat. Ini sering nih digunakan oleh masyarakat ya, karena memang ada iklannya nih, walaupun saya tidak bisa mengiklankan ya. Jadi untuk cacing kremi
Heterobius vermicularis, cacing gelang, Ascaris, cacing tambang, ya, dosisnya 10 mg per kilogram berat badan dengan maksimum 1 gram. Rata-rata biasanya 500 mg, ya. Jadi dia itu nggak perlu pencahar biasanya, jadi langsung akan hancur gitu ya, akan hancur cacingnya pada saat kita defekasi. Jadi nggak usah ngeliat cari-cari cacingnya, mana nih cacingnya nih gitu ya, nggak usah, karena emang sudah hancur. Biasanya dia hancur gitu ya. Efek sampingnya ada, tetap ya, bisa gangguan saluran pencernaan, sakit kepala. Kadang-kadang dia kurang efektif kalau memang dia sedang atau berat gitu, penyakitnya, maka dapat diulang dengan interval 1 minggu atau 2 minggu. Sediaan tabletnya dipasang adalah 125, 250 mg dengan sirup ataupun tablet. Nih bentuknya nih ya, yang sering ada pembantrin, pantrin gitu ya. Dia itu mekanismenya melumpuhkan cacing dengan mendepolarisasi senyawa penghambat neuromuskuler. Jadi dia tuh spasme matinya gitu ya, sehingga dia kalau udah mati ya udah akhirnya ngikutin dari pembuangan saluran pencernaan. Dia keluar tanpa pencahar. Untuk Pirantel pamuat. Lalu ada Pirvinium pamuat. Ini untuk nice to know saja ya. Ada beberapa obat-obat cacing lainnya ya, dapat dibaca. Pirvinium pamuat ya. Lalu kita masuk ke piperazin. Piperazin ini obat untuk askariasis dan oxyuriasis. Ya, dia ini mekanisme kerjanya menyebabkan paralisis, jadi juga sama mendepolarisasi neuromuskuler dari cacingnya ya. Efeknya biasanya sama semuanya, menyebabkan gangguan di saluran cerna ya. Nama dagangnya kita bisa lihat. Lalu ini nice to know juga, benzodiazepine hydroxynaftoat, tetrachlorethylene, hexylresorcinol ya. Jadi dia juga kalau ini perlu pencahar nih, walaupun menyebabkan paralisis tapi dia kurang poten, jadi dia perlu pencahar ya, magnesium sulfat untuk supaya dia bisa mudah untuk keluar. Kita masuk ke praziquantel. Praziquantel itu broad spectrum untuk cestoda sama trematoda, cacing pita, baik pita sapi maupun babi. Dosis tunggal 20 mg per kilogram berat badan, dari tambah pencahar sesudah 2 jam. Ya, untuk yang Tania solium. Kenapa? Karena dia ada soketnya, ada pengait-pengaitnya ya, sehingga dia masih bisa bertahan ya, kepalanya ini, terutama kepalanya nih ya, supaya dia bisa lepas. Kalau udah lepas semuanya lepas gitu. Jadi dia perlu pencahar untuk yang Tania solium, yang babi, pada babi ya. Kalau yang seganda pada sapi. Efek sampingnya dia sakit kepala, pusing, mengantuk ya. Jadi dia bisa diminum tanpa harus dikunyah. Ini nice to know, ada paromomisin, ada niclosamid untuk penggunaan teniasis juga ya, diclorofen, stibofen. Nah, stibofen ini untuk sistosomiasis ya. Sistosomiasis itu ada di Indonesia. Untuk sistosomiasis hemotobium, Mansoni gitu ya. Ini dapat digunakan untuk terapi yang sistosomiasis. DEC ini kita pernah dilakukan secara massal ya, dan memang masih terus nih. Dia itu untuk penyebab filariasis ya. Dia ada Ucrodia bancrofti, Bugia malai, loa-loa dengan dosisnya tablet 50 mg ya. Jadi dia harus diberikan DEC tambah albendazol dan paracetamol. Kenapa? Karena satu paket ini paracetamol untuk menghilangkan demamnya akibat pemberian atau kematian dari larvanya, albendazol sebagai obat cacing, dan DEC. Ya, dosisnya dia diminum untuk tunggal sampai 4-6 tahun berturut-turut. Ini gangguan di filariasis, cutaneous larva migrans. Ini obatnya dengan topikal ya. Ini banyak banget nih buat orang-orang yang suka berkebun gitu ya, menanam tanaman, atau dia nggak pakai alas kaki ya. Dia menggunakan krem thiabendazole dan salep, diberikan 3-5 hari 2 kali sehari ya. Untuk penggunaan herbal juga dapat digunakan ya, yang ada di rumah. Ada bawang putih, ada biji pete Cina, jahe, cengkeh gitu ya, bisa dapat digunakan. Preventif, jadi yang paling penting adalah cuci tangan
sudah menceritakan apa-apa, menghindari makan sebelum cuci tangan, dan juga kita minum obat cacing. Demikian.